Bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Masih pada liburan kah? Setelah masuk ke dalam kunci bunga jalan immortal kemarin, di sini semua orang sudah muncul di sebuah tempat. Dan terlihat 3.000 anak tangga batu hijau di depan mereka, yang mana Xiao merasa jika semua jalan batu hijau ini membawa jalan besar yang berbeda. Dan Xiao juga berpikir lebih baik berusaha memahami sepenuhnya tempat itu daripada berusaha untuk menjadi yang pertama masuk. Yang mana Xiao langsung teringat kejadian di alam Dewa Void waktu dulu. Xiao pun langsung menghantam lantai di tempat itu seperti saat dirinya berada di alam Dewa Void. Dan Xiao melihat jika setiap jalan yang berputar-putar ini akan ada hasil yang berbeda-beda. Dengan cepat pun Xiao langsung menghantam batu di depannya. Yang mana benar saja jika ternyata ada dinding penghalang di tempat itu. Xiao pun langsung menggunakan tekniknya yang lebih besar untuk menerobos dinding tersebut. Dan benar saja dinding itu pecah dan terbukalah sebuah pintu masuk yang lain. Dengan cepat pun, Xiao langsung memasuki pintu tersebut. Sementara di luar, terlihat para tetua sekte faksi besar sudah di sana karena sudah 9 hari para murid dari setiap faksi sudah masuk ke dalam. Dan kedua tetua dari faksi besar itu langsung mengeluarkan teknik mereka untuk memeriksa siapa seseorang yang sudah berhasil mencapai ujung anak tangga batu hijau tersebut. Saat kedua tetua itu berusaha menggerakkan kelopak bunga itu, di sini terlihat kedua orang tua Xiao juga penasaran dibuatnya. Terlihat di dalam, Ning Chuan dengan mudah menghadapi seorang pemuda dari faksi besar lain, yang mana dalam kelopak tersebut langsung muncul nama Ning Chuan sebagai salah satu orang yang sudah berhasil. Tak hanya dia saja, karena terlihat Dicong juga sedang menghadapi pemuda yang cukup kuat. Namun sama seperti Ning Chuan tadi, bahwa nama Dicong muncul di kelopak bunga tersebut yang menandakan dirinya juga berhasil. Di sini Raja 10 Mahkota juga menghadapi pemuda lain, yang mana dengan cepat orang ini sangat mudah memenangkan pertarungan. Sementara di tempat lain di Immortal kuno ini pun juga terlihat Qing Yi bersama dengan Feng Wu. Sementara Tai Yin YouTuber sama Zhou Yuseng melihat sesuatu yang besar di depannya. Merasa ada nafas spiritual yang tak baik, Tai Yin YouTube pun menyerahkan ini semua kepada Zhou Yuseng untuk mencari tahu. Yang mana karena itu membuat Zhou Yuseng merasa sial selama hidupnya saat bersama Tai Yin YouTube ini. Sementara Jin Hao sedang menghadapi raksasa emas yang terlihat kuat. Namun dengan menggunakan tombaknya, Jin Hao pun langsung mengalahkan raksasa tersebut. Yang mana orang yang melihat itu merasa bahwa Jin Hao ini memang layak menjadi penerus Gunung Bulau yang dijuluki jenius tulang ganda tertinggi. Yang mana semua orang tahu jika sepotong tulang itu diberikan Xiao kepada dirinya sebelum kematiannya. Sementara Jin Yin yakin Xiao juga pasti akan menggemparkan dunia andai dirinya masih hidup. Di sini terlihat kekuatan dari klan Naga Iblis yang ingin mencari tahu keberadaan Xiao, sang keturunan darah pendosa yang sudah membunuh klan Naga Iblis. Dan terlihat Xiao ini adalah orang yang tertinggal paling belakang yang sedang memecahkan dinding pembatas alam satu persatu, yang mana jelas saja hal itu membuat semua orang terkejut. Di sini terlihat seorang bernama Ming Tu yang adalah dewa alam baka meminta semua orang untuk memperhatikan tubuh Huang yang juga mengandung teknik rahasia dari Kaisar Petir. Dan di sini pun mereka semua langsung terfokus dengan keberadaan Huang ini. Di sini terlihat Xiao pun sedang memahami tempat itu. Dan melihat itu, tetua lain terkejut karena Huang dan penjahat besar darah pendosa adalah orang yang sama. Dan mereka juga terkejut karena Xiao mengambil dua nama yang mana dua-duanya juga terkenal di dunia. Sementara di Istana Immortal terlihat ketua sektenya yang merasa jika Qing Yi dan Pei Yuchan terlihat aneh saat melihat satu sama lain. Yang mana hal itu membuat orang ini berpikir jika Qing Yi dan Yuchan adalah tubuh utama dan kedua mereka saat di alam bawah. Dan orang itu mencari tahu dengan menggunakan nama asli Xiao yang sudah membunuh Huang Yu. Yang mana hal itu membuat Qing Yi terkejut karena Huang adalah Xiao anaknya berkat pencarian tadi. Bahkan semua orang juga terkejut karena Xiao ini tak jadi mati di alam bawah.
Dan setelah itu si Hao langsung mengakui jika dirinya adalah Wang dan juga penjahat perkara pendosa yang selalu mereka sebut. Namun yang terpenting dirinya adalah si Hao dari alam bawah. Bahkan nama lain yang dia gunakan adalah Hao Tian saat masuk ke dalam alam River Void. Dan hari ini si Hao secara resmi menunjukkan identitas aslinya kepada semua orang. Dan si Hao berjanji akan menghabisi semua orang yang berani menindas rakyat keturunan darah pendosa di reruntuhan immortal kuno ini. 更是下界的10号，正是你真实身的事。统统镇压，敢欺压罪行。4 bulan berlalu dan terlihat pemuda bernama Yao Yi yang adalah generasi pertama dari sekte Naga Iblis. Tak lama kemudian tetua dan para murid dari sekte Naga Iblis yang datang melihat sangat bangga karena Yao Yi ini berhasil menyalakan api ilahinya dan sudah mencapai status dewa. Dan karena itu, di sini tetua sekte Naga Iblis ini berani berkata bahwa pasti Yao Yi akan membunuh penjahat besar berdarah dosa atau Wang atau si Hao. Sementara si Hao berpikir jika para jenius lain pasti sudah lama menyalakan api ilahi mereka setelah si Hao sibuk melewati 3.000 anak tangga batu hijau. Dan kini sudah tiba waktunya giliran si Hao untuk menyalakan api ilahinya. Di sini para murid sekte Naga Iblis bingung apa yang sedang dilakukan si Hao ini karena si Hao ini tak memasuki dunia kecil manapun untuk mencari peluang dan keberuntungan. Di sini si Hao menggunakan teknik peluburan tungku, bahkan si Hao sudah berhasil memancing 108 nyala api. Dan merasa bahwa menyalakan api ilahi sudah bisa dilakukan dengan cepat pun si Hao langsung melakukan hal tersebut. Yang mana di sini si Hao terus bertahan dengan teknik pemurnian yang adalah apapun di dalam diri si Hao akan menjadi tungku pemurnian api ilahinya. Melihat itu para murid sekte Naga Iblis malah menganggap si Hao ini bodoh karena menggunakan api ilahi untuk membakar seluruh tubuhnya sampai hancur. Dan mereka terus menertawakan apa yang dilakukan si Hao ini. 9 bulan kemudian, si Hao pun sampai titik yang membuatnya mengerti mengapa sedikit orang yang memilih menjadi dewa. Karena ternyata rasa sakit yang dia rasakan begitu hebat saat menerobos kultivasinya saat ini. Bahkan jalan yang harus ditempuh si Hao jauh lebih panjang dan sengsara daripada orang lain. Di sini si Hao pun sampai terjatuh karena menahan rasa sakit itu. Yang mana hal itu membuat semua orang terkejut karena sepertinya si Hao mencari kematiannya sendiri. Namun ayah si Hao selalu yakin jika anaknya itu pasti akan baik-baik saja. Kemudian perlahan si Hao pun bangkit karena tahap pertama sudah si Hao tingkatkan ke tahap ekstrim. Dan si Hao berniat pergi mencari beberapa peluang keberuntungan dan mengisi kembali energinya. Dengan cepat pun si Hao masuk ke dalam tempat yang bernama dunia kecil sumber ilahi di reruntuhan immortal kuno ini. Di sini si Hao pun merasa jika tempat ini mempunyai esensi langit dan bumi yang begitu kental. Kemudian si Hao pun langsung meminum air sungai itu karena si Hao berpikir jika air ini mungkin akan mengobati semua luka si Hao. Dan benar saja setelah itu dengan cepat si Hao mampu pulih kembali. Namun tiba-tiba di sini muncullah Yao Yi dengan menggunakan tubuh asli Naga Iblis yang langsung menghadapi si Hao ini. Di sini beberapa murid dari klan Iblis juga datang yang mana mereka meminta si Hao untuk pergi. Karena untuk berjalan saja si Hao terlihat kesusahan, apalagi masih berani mengganggu tuan mereka yang sedang melakukan pembersihan kultivasi. Di sini Yao Yi pun menyuruh anak buahnya mengatasi si Hao ini dan kemudian mengambil harta pusaka si Hao untuk bisa mereka bagi. Kemudian di sini si Hao pun sadar meskipun dirinya sudah mengungkapkan identitas aslinya, namun berita di dalam dan di luar reruntuhan immortal kuno ini tak berhubungan. Yang mana hal itu membuat para murid yang masuk ke dalam reruntuhan immortal kuno ini tak mengetahui berita itu. Di sini salah satu murid dengan sombong langsung menghantam si Hao ini. Namun dengan sekali pukulan saja, si Hao mampu melemparkan pemuda tersebut. Kemudian datang lagi 2 orang yang menyerang si Hao, namun si Hao masih menghadapi mereka dengan sangat santai. Melihat anak buahnya dikalahkan si Hao, Yao Yi pun keluarkan langsung merubah ke wujud manusianya. Di sini Yao Yi ini bertanya, sebenarnya siapa orang yang sedang dihadapi ini?
Dan di sini si Hao menjawab bahwa dirinya adalah orang yang selalu mereka cari. Di sini jelas saja Yaoyi ini langsung terkejut setelah melihat tanda teratai di dahi si Hao. Karena Yaoyi tahu bahwa si Hao ini adalah orang yang sudah membunuh Dewa Surgawi klan naga iblis di alam spiritual. Dengan cepat pun pertarungan mereka berdua ini langsung terjadi. Namun terlihat di sini pukulan Yaoyi ini berhasil mengenai tubuh si Hao dan masuk ke dalam air. Namun karena pukulan tersebut di sini si Hao mengeluarkan kekuatan besar yang membuat semua lambang di tubuhnya berubah. Yang mana Yaoyi terkejut karena di sini si Hao malah berhasil mengerobos ranah api ilahi. Dan karena ranah mereka berdua sekarang sudah sama, di sini dengan cepat si Hao langsung berbalik menyerang Yaoyi ini. Di sini seperti biasa, si Hao menghindari dulu serangan musuh dengan terbang. Dan si Hao memperhatikan Yaoyi yang sedang mengeluarkan kekuatannya sampai menembus langit. Di sini kemudian Yaoyi ini mengeluarkan teknik hartanya yang bernama naga iblis membelenggu langit. Yang mana siapapun yang terkena teknik ini, bahkan sekelas dewa pun akan sulit untuk melepaskan diri. Dan Yaoyi pun berjanji bahwa dirinya akan membalaskan dendam Dewa Surgawi klannya yang sudah si Hao bunuh. Namun bagi si Hao, teknik itu akan sangat mudah si Hao hadapi karena itu hanyalah teknik untuk membelenggu musuh biasa. Dan si Hao langsung berhasil keluar dari teknik itu dan langsung menghajar Yaoyi ini. Di sini Yaoyi juga heran kenapa dirinya tak bisa mengalahkan penjahat berdarah berdosa seperti si Hao, padahal dirinya sudah menjadi dewa. Namun si Hao menjawab bahwa Yaoyi ini bukanlah tandingannya karena si Hao sekarang juga sudah menjadi dewa. Bahkan tak sampai di situ saja karena si Hao langsung mengambil tulang dari Yaoyi ini. Dan pada Perfakor episode 160, si Hao akan memasak tubuh dari Yaoyi ini. Dan di sini juga si Hao akan kembali bertemu dengan Hong Wang saat si Hao mengeluarkan kekuatan besarnya. Bahkan terlihat para jenius lain yang sudah tak sabar menghadapi si Hao ini. Dan itulah guys alur cerita Perfakor episode 159 ini. Ternyata ngeri juga ya si Hao setelah identitasnya terbongkar dan juga menerobos ranah api ilahi. Dan seperti apakah kekuatan api ilahi si Hao yang sesungguhnya, kita tunggu saja dalam Perfakor episode 160. Akhir kata, selamat berakhir pekan serta jaga kesehatan kalian dan see you next episode.